pingsan di dalam itu tadi itu kebanyakan pingsan. Ya, silakan. Perhitungkan keselamatan. Jangan beli makanan gratis. Ya, silakan ibu-ibu. Sani koyong barang tapi kita mau hayangnya bang itu aja papunan aja ibu putri abis aja sukses relawan bilang itu relawan kalau hayang lembat Yang mau meluncur hoyong naon ibu? hayang bilang di acara Ningal tadi rumah keselamatan ayah almarhum. Ayah no almarhum. Yang korban kan? Sabi itu larangnya situasinya kan memungkinkan. Maksudnya seperti itu. Ayolah ibu memasakkan kan itu. Selama kali ibu terkejamin kumaha. salam pak ada Lain misalnya pak. Serem pisan tadi. ada dewe Kita memasakkan diri ibu. Hoyong. Ada tuh. Tapi situasinya memungkinkan kalau masak ke. Kasihan. Keselamatan. Udah banyak yang pingsan di dalam itu tadi itu kebanyakan pingsan. Ya, silakan. Perhitungkan keselamatan. Jangan beli makanan gratis. Ya, silakan ibu-ibu. Sani koyong barang tapi kita mau hayangnya bang itu aja papunan aja ibu putri abis aja sukses relawan bilang itu relawan kalau hayang lembat Yang mau meluncur hoyong naon ibu? hayang bilang di acara Ningal tadi rumah keselamatan ayah almarhum. Ayah no almarhum. Yang korban kan? Sabi itu larangnya situasinya kan memungkinkan. Maksudnya seperti itu. Ayolah ibu memasakkan kan itu. Selama kali ibu terkejamin kumaha. salam pak ada Lain misalnya pak. Serem pisan tadi. ada dewe Kita memasakkan diri ibu. Hoyong. Ada tuh. Tapi situasinya memungkinkan kalau masak ke. Kasihan. Keselamatan. Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, dalam cuplikan video tadi, kalau kita perhatikan pihak keamanan, dalam hal ini dari pihak kepolisian yang mengatur tentang pesta pernikahan dari Maula Mulyadi dan Putri Karlina di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Garut, itu sudah sangat maksimal. Di sini kita mau melihat bahwa polisi sebenarnya sudah bekerja secara maksimal untuk melancarkan acara resepsi pernikahan atau pesta rakyat dari Wakil Bupati Garut itu. Yang menjadi pertanyaan kita, kenapa pada akhirnya ada tragedi maut? Kenapa pada akhirnya ada 3 nyawa yang melayang dan 26 orang luka-luka sampai dirawat di rumah sakit? Saya secara pribadi berkesimpulan bahwa kejadian ini seolah-olah masyarakat Garut sedang mengalami kelaparan. Sekali lagi, seolah-olah bahwa hari ini di Kabupaten Garut masyarakatnya sedang kelaparan. Sehingga ketika ada pesta rakyat di mana mereka ketahui bahwa di tempat pesta itu mereka menyediakan makanan, masyarakat pun berbondong-bondong. Apakah dalam tragedi ini pada akhirnya kita harus menyalahkan manajemen pesta atau pemilik pesta itu? Saya meyakini bahwa pesta rakyat itu identik dengan berbagi kebahagiaan dari Putri Karlina dan Maulana Mulyadi. Tentu mereka ingin berbagi kebahagiaan agar kebahagiaan itu tidak saja dirasakan oleh Putri Karlina dan Maula Mulyadi, tetapi bisa dirasakan juga oleh masyarakatnya.
Apakah kita harus menyalahkan Putri Karlina dan Maula Mulyadi? Atau orang tua, misalnya Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, atau bapak dan ibu dari Putri Karlina? Logika akal sehat saya melihat bahwa kerakusan, keegoisan, tidak tertib yang mungkin menjadi budaya kita orang Indonesia. Tidak mau antri. Padahal kalau kita mau perhatikan dalam cuplikan video tadi, bagaimana polisi sudah bekerja semaksimal mungkin, tetapi masyarakat geruduk seperti itu. Ya tidak heran bila pada akhirnya harus 3 nyawa melayang, pada akhirnya 26 orang harus dimasukkan ke rumah sakit. Saya tidak heran. Karena kita tidak taati aturan. Dan saya pikir pihak wedding organizer pun sudah menerapkan aturan yang semaksimal mungkin. Bahkan dalam cuplikan video tadi kita bisa menyaksikan bersama-sama bagaimana polisi seolah-olah tak bisa lagi berdaya, tak mampu lagi untuk menangani ketika masyarakat yang tidak mau menertibkan diri mereka. Karena saya sangat yakin kalau budaya antri itu diterapkan, maka peristiwa tragedi maut itu tidak akan terjadi. 26 orang yang masuk rumah sakit itu tidak akan terjadi. Itulah akibat dari kerakusan. Akibat tidak mau tertib. Sehingga tadi dalam sapaan awal saya katakan bahwa seolah-olah di Kabupaten Garut hari ini sedang mengalami kelaparan. Sangat disayangkan. Acara yang dalam nuansa kebahagiaan pada akhirnya harus berurusan dengan pihak penegak hukum karena kerakusan dan keserakahan dari orang-orang yang tidak mau menahan diri untuk antri, yang tidak mau menahan diri untuk mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh tuan pesta itu. Dan hari ini banyak orang yang menghujat Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Banyak orang, khususnya para pembenci, yang menghujat Putri Karlina dan juga Maula Mulyadi. Tetapi apapun itu, saya secara pribadi meyakini bahwa inilah akibat kerakusan, akibat keserakahan, akibat tidak mau taati aturan dari masyarakat yang ingin menikmati kebahagiaan dalam hajatan pernikahan dari Putri Karlina dan juga Maula Mulyadi itu. Semoga saja ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua bahwa budaya antri itu sebenarnya penting. Bahwa mentaati aturan itu semestinya harus menjadi dasar dalam diri kita. Jangan berbuat semau gue. Jangan berbuat semena-mena. Akibatnya seperti yang kita saksikan peristiwa yang hari ini terjadi di Kabupaten Garut. Kalau saya secara pribadi sama sekali saya tidak akan menyalahkan tuan pestanya, yakni Putri Karlina dan Maula Mulyadi. Tetapi yang saya salahkan adalah masyarakat yang tidak mau antri. Masyarakat yang seperti anjing yang sedang kelaparan. Ketika disediakan makan, menggonggong yang karuan. Semoga saja ini bisa menjadi pembelajaran
buat kita semua agar bisa menanamkan budaya antri dalam diri kita. Ikuti aturan, ikuti tata tertib. Jangan berbuat semau gue yang mau menunjukkan keegoisan, kerakusan, dan keserakahan dalam diri kita. Berikut ini ada beberapa komentar yang datang dari netizen, dan saya mau mengajak pemirsa sekalian, mari kita mencoba untuk menyimaknya bersama-sama. Media-media yang selama ini disunat anggarannya oleh Kang Deddy Mulyadi saat ini memang adalah saat paling empuk untuk menunggangi kasus 3 wafatnya di pernikahan anaknya Deddy Mulyadi untuk mendiskreditkan Kang Deddy Mulyadi. Coba saya sekarang tanya, kalian ini benar-benar mencari keadilan atau ingin menyudutkan KDM dan mencari kambing hitam? Karena kalau kalian benar-benar mencari keadilan, ya seharusnya kalian cari keadilan ada di 3 korban itu. Apa yang telah kalian lakukan untuk ketiga korban itu? Sudah turunkah ke lapangan? Sudah memberikan bantuankah? Sudah memberikan solusikah? Bukan malah bikin berita-berita yang malah mengkambing hitamkan Kang Deddy Mulyadi. Kan begitu tuh. Itu ibaratnya kayak anakmu hilang mainan nih. Bukannya fokus mengganti mainan dengan cara membeli atau mencarinya, kalian malah sibuk memfitnah. Itu dicuri oleh temennya anak saya, bapaknya si ini. Akhirnya apa? Bukannya selesai masalahnya, tapi yang ada ribut karena difitnah nih anak orang, mencuri mainan anakmu. Memang dari awal yang kalian cari itu ribut, bukan solusi. Kalau pengen cari solusi, ya cari itu mainannya atau belikan baru, bukan malah memfitnah sana sini. Terima kasih. Pernikahan anak raja berujung duka. Saya ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun atas tragedi yang terjadi dalam pernikahan Aula dan Teh Putri yang diselenggarakan di Garut Rabu 16 Juli 2025. Semoga kita semua mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dalam tragedi ini. Nah, mari kita bahas siapa saja sih yang harus bertanggung jawab dalam tragedi ini. 1, ada penyelenggara acara, yaitu panitia dan keluarga. Seharusnya penyelenggara acara itu mempunyai manajemen kerumunan, yang mana kita tahu semua bahwa Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi, adalah seorang sosok yang dikagumi banyak masyarakat, sehingga dalam momentum ini pasti akan menarik banyak pihak untuk datang. Banyak masyarakat yang ingin datang berbondong-bondong, apalagi di sana disediakan makan gratis. Nah, dalam hal ini, kenapa tidak manajemen kerumunannya diatur sedemikian rupa? Bagaimana nanti kalau misalkan ada masyarakat yang datang berbondong, bagaimana manajemen antrian? Kemudian, kapan waktunya untuk membuka atau menutup pintu? Begitu, karena kabarnya desakan ini terjadi karena pintu tidak dibuka secara keseluruhan. Yang kedua, di sini ada aparat keamanan, yaitu polisi dan Satpol PP yang tugasnya untuk mengatur keamanan dan protokolnya tuh bagaimana mereka harusnya atur. Tapi saya ucapkan sekali lagi belasungkawa karena ternyata anggota kepolisian juga ada yang meninggal ya dalam hal ini. Yang ketiga adalah pemerintah daerah. Ya, pemerintah daerah sendiri dalam hal ini harus ikut bertanggung jawab. Karena apa? Terkait dengan pemberian izin. Yang di sana harusnya sudah matang safety plan-nya seperti apa, terus kemudian juga diperhitungkan venue-nya itu sebesar apa, terus kemudian estimasi orang yang akan datang itu berapa. Begitu. Kalau ini sepertinya sangat mentah dalam penerbitan izin karena ya buktinya terjadi hal-hal yang demikian. Pertanyaan selanjutnya adalah, adakah jerat pidana untuk tragedi ini? Ya, tentu saja. Jika terbukti ada kelalaian, maka pihak yang lalai diancam dengan hukuman pidana penjara 5 tahun dan atau pidana kurungan 1 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 359 KUHP. Begitu. Untuk kemudian pertanyaannya, ini kan Kang Deddy sudah mau memberikan santunan 150 juta nih kepada korban masing-masing, terus kemudian menanggung segala bentuk biaya pendidikan dan lain-lain. Bagaimana? Apakah bisa dihentikan proses hukumnya? Jawabannya tidak bisa karena ini merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Jadi, meskipun Kang Deddy sudah memberikan santunan, ini tidak bisa menghentikan proses hukum yang sedang berjalan.
menyikapi kembali atas insiden yang terjadi di Pendopo Garut 18 Juli 2025 ya, di mana pesta rakyat berujung duka memakan 3 korban dan 26 orang luka-luka. Pertama, saya juga turut berduka cita dan belasungkawa terhadap korban yang meninggal. Semoga keluarganya diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Kemudian almarhum dan juga almarhumah ini bisa diterima dan ditempatkan di sisi Allah yang paling mulia. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian bagi korban yang luka-luka, lekas sembuh, lekas membaik, dan mudah-mudahan tidak ada trauma dari insiden ini. Kemudian yang kedua, saya juga sangat mengapresiasi atas respon cepat dan tindakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat yang merupakan ayah dari AA Maul ya, mempelai pria. Ya, walaupun memang tindakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini sebetulnya harus kita angkat gitu kan. Ya, memang betul kalau kita bicara tentang nyawa seseorang itu tidak bisa dinominalkan. Tapi ini bicara tentang sumbangan dan tanggung jawab moral ya dan material yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi selaku orang tua dari AA Maul. Kita sangat apresiasi. Ya teman-teman mungkin silakan berpandangan hal yang lain, tapi saya sangat menghormati dan menjunjung hal tersebut. Kemudian yang kedua, banyak yang berkomentar di video-video sebelumnya, jangan salahkan wakil bupati atau penyelenggara, ini sudah takdir, namanya musibah tidak ada yang tahu. Kita harus paham bahwasanya bicara tentang takdir ini erat kaitannya dengan ikhtiar. Artinya ikhtiar dan takdir itu satu paket melekat ya, tidak bisa dipisahkan. Itu hukum kausalitas, itu hukum sebab akibat ya, sebab akibat. Adanya akibat karena adanya sebab gitu kan. Jadi intinya melekat, dan teman-teman mudah-mudahan paham ya dengan pernyataan saya tadi. Kemudian yang keempat, kita juga harus memahami bahwasanya bupati dan wakil bupati, gubernur dan juga anggota DPR itu merupakan produk politik. Jadi keliru kalau misalnya teman-teman menyatakan jangan sangkut pautkan dengan politik. Nah, itu keliru ya. Mereka itu mau tidak mau produk politik, dan saat ini pun mereka masih menjabat sebagai tokoh publik gitu kan, yang dilahirkan dari hasil politik. Maka jangan salahkan ketika banyak orang yang mengkorelasikannya dengan persoalan politik ya, seperti halnya saya mengaitkan dengan persoalan politik ya, dimana persoalan politik yang saya kaitkan, dimana hari ini juga sebetulnya saya sangat menyoroti terhadap bupati dan wakil bupati Garut, dimana hari ini juga memang masih ada ketidakjelasan, masih diambang ketidakpastian, adanya sikap-sikap yang tidak jelas gitu kan, yang tidak pasti yang dilakukan oleh bupati dan wakil bupati. Maka hemat saya, ketika ada fenomena ini merupakan simbol dan alarm bagi bupati dan wakil bupati ya, agar senantiasa memiliki sikap yang jelas atas arah Kabupaten Garut yang lebih baik. Tunjukkan Garut hebat itu seperti apa gitu kan. Jangan hanya wacana retorika yang dituangkan dalam tulisan. Kalau itu hanya sebatas wacana dan retorika, maka alangkah lebih hematnya, lebih baik bupati dan wakil bupati itu mundur dari jabatan. Oke guys, itu adalah komentar-komentar yang datang dari netizen dalam menanggapi peristiwa tragedi maut dalam pesta pernikahan dari Maula Mulyadi, putra dari Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat, dan Putri Karlina yang adalah Wakil Bupati Garut. Dari komentar yang disampaikan oleh netizen, saya secara pribadi ingin menanggapi terkait dengan peristiwa ini menjadi isu empuk oleh para pembenci Gubernur Jawa Barat. Sekali lagi, bahwa peristiwa ini menjadi makanan empuk untuk para pembenci Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat. Ya, seperti yang kita saksikan bersama-sama, ada berbagai macam cuplikan-cuplikan video, ada berbagai macam komentar-komentar pedas yang berseliweran di media sosial. Mereka mulai memotong dialog atau podcast antara Kang Deddy Mulyadi bersama putranya Maula Mulyadi, seolah-olah bahwa Kang Deddy Mulyadi mau lari dari tanggung jawab. Bahkan tidak segan-segan ada beberapa komentar pedas yang mengatakan bahwa KDM, Gubernur Jawa Barat, adalah sosok manusia pengecut. KDM
tidak bertanggung jawab, dan masih ada begitu banyak cacian, makian, hujatan dan lain sebagainya yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat ini. Bagi saya secara pribadi, apapun komentar kalian, saya pikir masyarakat akan jauh lebih cerdas. Masyarakat akan jauh lebih pintar untuk menganalisa, untuk melihat kembali video utuh dalam channel YouTube Kang Deddy Mulyadi. Di sana dinyatakan secara jelas bahwa maulah Mulyadi akan mengadakan acara itu pada malam hari. Di sini juga saya mau katakan bahwa sekalipun misalnya ada konsep makan siang bersama misalnya, tetap kita tidak bisa menyalahkan panitia yang menyelenggarakan pesta rakyat tersebut. Kalau saya perhatikan dalam cuplikan video tadi, masyarakatnya susah diatur. Masyarakatnya tidak mau antri. Masyarakatnya seperti sedang kelaparan. Memalukan sesungguhnya. Oke lah, dalam pesta rakyat, apalagi pesta pernikahan, momen berbagi kebahagiaan, di sana pastinya punya aturan. Di sana pastinya punya tata tertib. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah kalian-kalian yang menjadi korban saat ini sudah mentaati aturan itu? Kita jangan berbicara jauh-jauh. Ngantri aja, kalau itu diterapkan, maka saya percaya peristiwa tragedi maut itu tidak akan terjadi. Coba kita perhatikan semut misalnya yang keluar dari sarangnya, ada jutaan ekor, tetapi karena mereka mau terapkan budaya antri, maka kita perhatikan semut itu, walaupun banyak begitu, tapi mereka tidak desak-desakan. Itu semut. Tetapi bagaimana dengan kita manusia yang punya akal budi? Mari kita coba gunakan logika akal sehat kita. Kita coba berpikir waras. Jangan saling menyalahkan. Kejadian ini coba kita introspeksi. Coba kita renungkan. Seandainya kalau budaya antri itu diterapkan oleh masyarakat, apakah akan ada peristiwa kematian? Tentu saja tidak. Apakah akan ada peristiwa masuk rumah sakit yang 26 orang itu? Tentu saja tidak juga. Semua ini terjadi karena kita terlalu rakus, kita terlalu serakah, kita tidak mau diatur, kita tidak mau antri, makanya semua itu terjadi. Semoga saja ini menjadi pembelajaran dalam hal apapun. Entah itu misalnya kita sedang berkendara, entah itu misalnya kita sedang ngantri dalam hajatan apapun, budaya antri itu harus menjadi sesuatu yang sudah mendarah daging dalam hidup kita. Harus sabar. Tidak bisa kita mau lakukan semau gue dan sesuka gue. Karena bagi saya, kalau saya mau lihat hajatan sebesar itu, pasti semuanya punya aturan. Tetapi ketika kita tidak mau menunggu, ketika kita tidak mau bersabar,
Ya, artinya ada sebab, ada akibat. Itulah hal yang telah terjadi di Kabupaten Garut. Hari ini topik yang hangat yakni peristiwa maut. Ada yang tulis judul tragedi maut, ada yang tulis judul pernikahan maut, dan lain sebagainya dari Maula Mulyadi dan juga Putri Karlina. Semoga peristiwa tersebut menjadi pembelajaran untuk kita semua agar ke depan kita bisa menerapkan budaya antri itu dalam diri kita. Jangan berbuat semau gue dan sesuka gue. Seperti yang kita simak dalam cuplikan video tadi, di mana polisi sudah bekerja secara maksimal, tetapi masyarakatnya malah ngamuk-ngamuk. Masyarakatnya malah marah-marah. Masyarakatnya malah menyalahkan polisi. Itulah orang-orang yang tidak mau mengikuti aturan. Pada akhirnya harus terjadi seperti itu. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya. Dan di akhir video saya ingin mengajak kita semua untuk mencoba mempelajari, merefleksi dan merenungkan peristiwa yang terjadi di Garut ini agar ke depan jangan terulang kembali. Dan tidak lupa juga saya ingin mengajak kita semua, mari kita bersama-sama mendoakan semoga 3 nyawa yang sudah menjadi korban tersebut, mereka bisa mendapatkan tempat yang layak bersama Allah Bapa di surga. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.